Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam beriman, bertumbuh dalam firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah ibadah yang murni. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah menghendaki kemurnian hati dari setiap orang yang beriman kepadanya, termasuk juga dalam hal beribadah. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, berdasarkan teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada dua ciri daripada ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan, atau juga bisa kita sebut sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Apa saja itu? Yang pertama, itulah menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Saudara, di dalam ayat ini Yakobus menjelaskan bahwa ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara, para yatim piatu dan janda-janda pada masa itu merupakan orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Mereka pada umumnya sering diabaikan, ditindas, dan juga rentan untuk dieksploitasi. Nah, saudara, bicara tentang yatim piatu atau janda-janda, ini merupakan sebuah representatif dari orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, dan yang membutuhkan pertolongan. Nah, ibadah yang berkenan kepada Allah ini bukan hanya kita mengikuti kegiatan ibadah di gereja saja. Memang penting kita harus mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Tetapi bukan hanya itu yang disebut dengan ibadah, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama kita yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Itu juga termasuk daripada ibadah, dan di dalam ayat ini kita bisa menemukan dengan jelas bahwa ibadah tersebut adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita memperhatikan setiap orang yang sedang dalam kesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita, baik itu saudara-saudara seiman kita maupun juga saudara-saudara kita dalam kemanusiaan, karena ini adalah bagian daripada ibadah kita, ibadah yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Mari kita membantu mereka, saudara, yang mungkin sedang mengalami kesusahan dan yang sedang membutuhkan pertolongan sesuai dengan apa yang menjadi karunia kita, apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi profesi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk bantuan hukum, atau mungkin juga dalam bentuk bantuan kesehatan. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter, perawat, ya, juga bisa memberikan bantuan berupa bantuan finansial, berupa bantuan konseling atau pengembalaan, bantuan berupa material, dan sebagainya. Saudara, ini semua adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, ibadah bukan hanya berupa mengikuti kebaktian-kebaktian di gereja saja, tetapi ibadah adalah membawa kebaikan bagi semua sesama kita yang sedang dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Inilah ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah memperhatikan, menolong, menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua, saudara, ibadah yang sejati menurut Yakobus adalah menjaga kekudusan hidup. Saudara, selain mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, Yakobus juga mengatakan bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah adalah menjaga diri sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia dalam teks ini? Istilah dunia yang dimaksud di sini adalah
semua sistem dan juga praktek kehidupan yang jelas-jelas menentang Allah. Saudara, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa dunia yang dimaksud adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Nah, di sini kita bisa belajar, di sini kita bisa melihat bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah ini bukan hanya kita mengikuti kegiatan ibadah di gereja saja, tetapi juga disertai dengan menjaga kekudusan hidup kita. Itu ibadah kita. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah berdasarkan firman Tuhan ini adalah menjaga kekudusan hidup. Itulah menjaga diri kita supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini. Menjaga diri kita agar tidak mengingini hal-hal yang cemar, agar tidak tertarik mengingini hal-hal yang najis dan berdosa. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7, demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Allah, sudah seharusnya lah kita menjauhkan diri dari segala bentuk praktek kehidupan yang cemar yang ada di dunia ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan yang hidup di dalam kegelapan dosa. Kalau kita sudah ditebus Tuhan, maka kita tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap semua keinginan-keinginan duniawi. Tetapi kita berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita karena Allah telah memanggil kita untuk hidup kudus dan bukan untuk melakukan apa yang cemar. Saudara, menjauhi dan menjaga diri dari segala bentuk kecemaran dunia ini merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ini merupakan ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah, dan juga merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah dua ciri dari ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah bukan hanya kita sekedar mengikuti seluruh kegiatan gerejawi, bukan berarti tidak perlu, harus kita mengikuti seluruh kegiatan gerejawi karena itu menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ saja. Kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita juga berjuang dalam pertolongan Roh Kudus, dalam kebergantungan kepada Roh Kudus untuk menjaga diri kita supaya jangan sampai kita dicemari oleh dunia ini. Adakah orang yang sedang membutuhkan bantuan kita saat ini? Adakah kecemaran dunia yang harus kita tinggalkan saat ini juga? Mari kita dengar firman Tuhan ini, mari kita praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.